Oke, kita bertemu kembali pada video kali ini. Kita akan membahas tentang firewall filter ya. Kita akan langsung membahas pada studi kasus 1, yaitu bagaimana cara kita memblokir ping ke router. Maksud dari memblokir ping ke router di sini adalah nanti kita akan bikin, kalau ini skenario-nya jelas ya. Jika kita ingin memblokir paket ping ICMP dari VPC1 ke router, maka langkahnya sebagai berikut. Jadi nanti di kasus ini VPC1 itu tidak akan bisa melakukan ping ke router ya. Dalam hal ini nanti IP yang akan kita ping adalah 192.168.10.254. Jadi nanti VPC1 tidak akan bisa ping ke IP router yang ini. Oke, ini petunjuknya ya. Jadi nanti kita akan masuk ke tab firewall filter terus kemudian general. Lalu generalnya kita akan isi seperti ini, di actionnya kita pilih seperti ini ya. Baru nanti akan muncul tampilan kayak gini. Oke, langsung kita coba aja. Saya akan buka pinetnya. Ini kebetulan pinet saya udah login. Saya akan pilih lab yang kemarin. Kita meneruskan lab yang kemarin. Jadi pastikan kalau kalian belum melakukan praktek pada lab 1, lab 2, dan lab 3, silahkan dipraktekkan dulu supaya pada saat kalian masuk ke bagian studi kasus ini jadi lebih mudah, karena kita masih pakai konfigurasi yang kemarin, yaitu konfigurasi internet gateway dan DHCP server di Mikrotik, sehingga masing-masing klien itu dapat IP secara otomatis ya. Oke, kalau kemarin kita bisa remote winbox ya, ini saya akan coba buka dulu routernya, harusnya sudah login ya, mungkin sudah login. Kalau kemarin kita buka Mikrotik winbox dari sini ya. Jadi kita atur routing di komputer kita yang root add itu menuju ke Mikrotik. Di sini saya akan tunjukkan selain itu kita juga bisa meremote winbox ya. Kalau kemarin kan kita lewat IP yang 222 ini ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan kita juga bisa ngeremote winbox seolah-olah PC kita menyambung dengan jaringan yang ada di Mikrotik di sini. Caranya kita akan tambahkan klik kanan, kemudian kita pilih network, pada bagian tipenya kita pilih manajemen. Jadi ini nanti khusus untuk ngeremote ya. Jadi supaya Mikrotik ini bisa meremote, karena seolah-olah si Mikrotik ini terhubung ke jaringan yang ada di komputer kita. Ini akan saya ganti laptop ya. Oke, maksudnya laptop saya gitu, save. Jadi seolah-olah laptop saya nyolok ke sini gitu. Tapi kita nggak bisa pakai Ether 1 karena Ether satunya memang kita pakai ke internet. Jadi kita pakai Ether yang kosong. Kebetulan ini masih ada satu Ether kosong, yaitu Ether 4. Pilih Ether 4, kemudian save. Nggak usah dikonfigurasi apa-apa. Kita tinggal buka winbox aja. Winbox mana ya? Oh, ini salah. Oke, kebesaran. Kita kabinet topologi. Ini sama kayak kita di real device. Kalian boleh ke tab netbox, terus kita refresh, nanti akan muncul nih. Nah, gateway kan sama ya. Gateway itu adalah nama router kita, yaitu gateway. Ini nama routernya adalah gateway. Oke. Ini langsung aja kita klik MAC address-nya, jangan pada bagian IP karena IP-nya memang tidak kita atur, karena di sini kita cuma melakukan manajemen atau pengaturan lewat sini. Passwordnya yang sudah kita masukkan kemarin. 1 sampai 8. Kemudian kita klik connect. Oke, mungkin ini lebih mudah ya cara remote-nya, tapi dengan begitu kita harus mengorbankan satu buah interface yang dipakai untuk nge-remote. Tapi kalau memang interface kita cukup aja, nggak masalah kita lakukan seperti ini. Tapi kalau interface-nya kurang, karena kita cuma pakai 4 interface, misalkan 4-4-nya kepakai untuk jaringan lokal, hotspot, dan lain sebagainya, maka kita akan kesulitan jika harus nge-remote melalui manajemen. Jadi seolah-olah sekarang laptop saya itu tersambung ke sini ya. Makanya kita langsung bisa remote Mikrotiknya lewat Mac gitu. Oke, ini akan kita atur ya. Kita akan lanjutkan yang studi kasus ini tadi. Kita kembali lagi ke studi kasus. Nah, jadi tadi di studi kasus ini kita akan melakukan blok dari PC1 yang IP-nya ini ya, menuju ke router. Oke. Dan caranya kita pilih IP, firewall,
Kemudian pilih menu filter rules di sini. Lalu kita akan tambah, oke, sini. Pada bagian chain ini kalau sudah dibaca di modul sudah sangat jelas ya. Ini ada 3 buah chain, ada chain forward, input, dan output. Saya mulai dari chain input. Chain input itu digunakan untuk menangkap paket atau memfilter paket yang menuju ke dalam router gitu. Jadi contoh kalau kita mau pakai input misal server mau menghubungi atau memping atau mengakses router Mikrotik ini, maka yang kita pakai adalah chain input. Pokoknya semua yang menuju router itu adalah chain input. Oke. Kemudian di sini juga ada chain output. Kalau output itu adalah paket yang keluar dari router. Misal dari Mikrotik ini saya akan ping ke Google. Google kan ada di luar router, maka itu kita untuk menangkap paket itu, maka kita bisa pakai chain output. Atau Mikrotik ini tidak kita bolehkan ping ke PC1, maka chain yang kita pakai adalah chain output. Sekali lagi, chain output adalah paket digunakan untuk nangkap paket yang keluar dari router. Terakhir di sini ada chain forward ya. Oke. Kalau chain forward itu dipakai untuk menangkap paket yang melewati router. Artinya misal PPC1 mau akses atau mau ping ke server. Itu kan alurnya dari PPC1, kemudian masuk ke dalam router, kemudian lewat router ya, dan sampai ke server ini. Otomatis dia melewati router. Kalau mau memblok ping dari VPC1 menuju server, maka chain yang kita pilih adalah chain forward. Saya contohkan lagi. Misal VPC1 tidak diizinkan untuk mengakses Google, maka chain yang kita pilih adalah chain forward. Kenapa? Karena kalau VPC mau mengakses Google, dia harus melewati router ya. Itu adalah 3 buah chain. Ini harus paham betul karena nanti kedepannya kita akan bermain dengan 3 buah chain yang ini. Oke, kita kembali ke kasus. Di kasus ini tadi kita diminta untuk blocking dari VPC1 tidak diizinkan ping ke Mikrotik atau ke router. Berarti kalau dia paketnya menuju router atau masuk ke dalam router, di sini kita pilih chainnya adalah chain input. Kemudian pada bagian CSRC address atau source address itu adalah alamat sumber atau PC yang tidak boleh diizinkan. Maka source address-nya adalah IP si komputer VPC 1 yaitu 192.168.10.10. Kita akan masukin IP-nya. Oke. Kita ketik 192.168.10.10. Lalu untuk ping, karena ping itu protokol yang dipakai adalah ICMP. Oke. Pokoknya kalau ping protokolnya itu ICMP. Udah selesai nih. Jadi nanti paket yang masuk ini ya, paket yang masuk menuju router berupa ping dari IP 192.168.10.10. Paket yang ini saya ulangi ya, jika ada paket input ya. Paket input itu artinya paket yang menuju router dari 192.168.10.10, paketnya berupa ping, ada bagian general, maka mau diapakan paketnya? Kita tadi diminta untuk block, maka di sini kita pilih drop. Oke. Ada banyak actionnya ya. Di sini ada accept, kalau accept itu artinya diizinkan, kalau drop itu artinya diblokir atau tidak diizinkan. Reject juga sama, diblokir atau tidak diizinkan. Tapi di sini kita akan milih drop. Kemudian kita apply. Oke, kita akan coba ya. Kita akan coba. Kita masuk ke VPC 1-nya. Udah nyala ya harusnya. Dari VPC 1 saya akan atur IP-nya manual aja. Kalau nanti IP-nya saya atur otomatis, nanti nggak dapat IP 10.10 ya.
Makanya IP-nya akan saya atur manual. IP 192.168.10.10/24. Gateway-nya adalah berapa nih? 192.168.10.254. Gateway IP router yang ini ya, masih ingat kan? Kemudian kita enter. Oke, checking duplicate address. Oke, saya akan coba ping ke 254 ya. Ping, karena IP routernya adalah 254. Kan tadi tugasnya adalah memblok ping dari menuju router ya, dari PCS 1 menuju router. Ping 192.168.10.254. Oke, saya enter. Kalian boleh lihat di sini hasilnya adalah timeout, dan pada bagian router di sini ada paket yang lewat. Ada 3 paket, ada 4 paket dengan byte-nya 420 byte. Kalau saya ping lagi, misal saya ping lagi. Oke. Dia akan lewat sini, akan ketangkep nih sama firewall filter. Paketnya ada 8, ada 9, ada 10. Oke. Dan semua hasilnya adalah timeout gitu ya. Oke. Kita buktikan apa cuma di VPC, karena tadi keinginannya cuma di VPC 1, harusnya VPC 2, VPC 3 itu bisa ya ping ke routernya. Ini akan saya atur otomatis saja. IP DHCP. Enter. Lihat dapat IP-nya berapa? Oke, dapat IP-nya adalah 10.253 ya. 10.253 berarti bukan 10.10 kan? Artinya harusnya dia tidak akan ketangkep oleh firewall filter yang ini. Kita coba ping ke gateway-nya, ping 192.168.10.254. Harusnya bisa. Oke, bisa ya. Terus kita coba juga dari PC3. Oke, saya coba dari PC3. IP DHCP. Oke, kita akan coba ping ke router ya, 192.168.10.254. Harusnya juga bisa. Oke, itu tadi adalah cara untuk blocking ping menuju router. Saya review kembali. Pada bagian general ya, jadi di firewall filter kalau kalian baca di materi, pada bagian firewall filter itu dia menerapkan if then, jika maka. Jadi jika kondisi pada tab general, advance, dan extra ini terpenuhi, maka actionnya adalah apa gitu kan. Kalau ini tadi kan, jika chainnya input, jika paket menuju router dari IP 192.168.10.10 dengan ping ya ICMP, maka akan kita drop gitu. Ya, itu adalah konsep dari firewall filter, karena firewall filter dia menerapkan konsep if then. If-nya adalah yang step sebelum action, dan then-nya adalah action itu sendiri. Oke, saya akan mencoba lagi ya. Saya akan coba lagi. Ini saya akan kecilkan ke sebelah kini. Pada VPC 1. Terus akan saya ping ke 254 lagi. Dia timeout ya harusnya. Lihat, sekarang saya coba disable ini. Dia akan oke, langsung bisa begitu disable. Saya enablekan lagi, harusnya dia nggak bisa lagi. Jadi artinya di sini konfigurasi kita juga sudah berhasil. Oke. Di sini itu tadi adalah cara ngaturnya kalau dari Winbox. Kalau dari command prompt bagaimana? Kalau dari command prompt harusnya jadi lebih mudah, lebih cepat ya. Ini pakai perintah IP firewall filter, add chain-nya input, SRC address-nya berapa, terus protokolnya apa, action-nya apa. Oke, kita akan coba tambahkan ya. Yang ini akan saya disable aja. Kita akan buat new terminal dengan menggunakan perintah IP firewall gitu. Filter add chainnya adalah apa tadi? Chainnya adalah input, SRC address-nya adalah 192,
Search address-nya adalah 192.168.10.10. Lalu protokolnya adalah ICMP. Actionnya kita pilih drop. Oke, muncul ya, sama nih hasilnya. Kalau mau kita lihat hasilnya dari command line, kita juga bisa. Ini saya lebarin dikit ya. Pakai IP, firewall, filter, print. Oke, sama ya. Yang ini yang atas kita disable, dan yang bawah yang aktif. Sama, ini yang kita bikin dari Winbox. Chainnya input, actionnya juga drop, protokolnya ICMP, source address-nya adalah 192.168.10.10. Oke, itu tadi adalah studi kasus 1. Demikian, sampai ketemu pada video di studi kasus berikutnya.